Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Danang di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan atau gastrointestinal. Sebelum kita memulai kuliah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada sore hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya dan bisa memberikan manfaat. Ya, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sebelum kita kuliah pada hari ini, marilah kita uh, apa gastro apa kita lanjutkan materinya mengenai anatomi fisiologi manusia, khususnya pada saluran pencernaan atau gastrointestinal. Sorry. Ya. Nah, sistem gastrointestinal itu sendiri dimulai dari gigi, dari mulut sampai berakhir pada anus atau berakhir pada anus. Jadi pada saluran pencernaan itu mulai dari gigi, rongga mulut, kemudian tenggorokan, esofagus, lambung, kemudian pankreas dan seterusnya, usus besar, usus halus, liver, kemudian kantong empedu dan kawan-kawannya sampai berakhir pada pencernaan, pada anus, yaitu adalah sistem pencernaan. Yang umum juga sistem saluran pencernaan atau gastrointestinal biasanya juga disebut sebagai digestive system atau sistem digestif. Sama saja, cuma penyebutannya yang berbeda. Kemudian beberapa fungsi dari sistem saluran pencernaan nanti bisa dibaca sendiri ya di slide. Misalkan pada organ seperti rongga mulut itu fungsinya apa, faring fungsinya apa, laring esofagus fungsinya apa, stomach fungsinya apa, dan lain sebagainya di sini. Kemudian untuk lebih jelasnya fungsi dari sistem pencernaan sendiri itu yang pertama adalah ingesti. Ingesti itu adalah intake atau masuknya makanan yang padat atau cair masuk ke dalam pencernaan melalui saluran yang normal, melalui rongga mulut. Itu adalah ingesti. Jadi ingesti itu adalah sebagai jalur masuknya makanan dan minuman yang kita perlukan untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah mastikasi. Mastikasi itu adalah proses di mana gigi itu mengunyah makanan yang ada di mulut. Jadi mastikasi itu adalah proses yang di mana gigi itu berperan untuk mengunyah makanan dari yang pertama ukurannya menjadi besar menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil. Nah, kemudian kenapa proses mastikasi itu penting? Karena proses dalam pencernaan enzimatik, ya, jadi pencernaan itu ada dua macam, ada pencernaan yang bersifat mekanik dan juga pencernaan yang bersifat enzimatik. Nah, mekanik itu melibatkan gigi, kemudian melibatkan usus, di mana dia itu memperkecil ukuran partikel dari makanan yang kita makan. Misalkan kita makan daging rendang atau makan ikan laut, itu kan ukurannya kan gede. Nah, itu perlu dikecilkan ukurannya supaya apa? Supaya proses pencernaan enzimatik itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat berjalan efisien. Ya, itu adalah proses mastikasi. Nah, proses mastikasi itu melibatkan gigi-gigi yang ada di mulut kita ini. Ya, gigi itu ada macamnya, ada beberapa, misalkan seperti memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti contohnya adalah untuk gigi seri. Gigi seri itu adalah fungsinya untuk mengunyah. Untuk memperkecil ukuran partikel. Ada lagi gigi taring. Gigi taring itu untuk merobek makanan. Kemudian ada lagi gigi geraham. Gigi geraham itu berfungsi untuk menghaluskan makanan yang masuk melalui mulut, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi propulsion. Propulsion itu adalah mengatur pergerakan makanan bergerak menuju akhir dari sistem saluran pencernaan itu. Nah, makanan yang kita makan itu akan mengalami perjalanan sepanjang 24 sampai dengan 36 jam. Setiap segmen pada saluran pencernaan itu dispesialisasikan untuk membantu pergerakan makanan dari mulut sampai ke dalam anus. Nah, seperti misalkan pertamanya adalah
swallowing. Swallowing itu adalah menelan. Jadi menelan makanan yang makanan itu baik berupa makanan yang padat, semi padat atau makanan yang cair, misalkan minuman juga itu masuk menuju ke menuju esofagus. Nah, itu bentuknya itu diubah dalam bentuk bolus. Jadi seperti kayak bola-bola gitu loh. Bolus-bolus itu seperti bola-bola. Seperti bola-bola. Nanti di belakang ada gambarnya sendiri. Kemudian ada peristaltik. Peristaltik itu adalah gerakan perut yang menekan mendorong, bukan menekan ya, mendorong bolus tadi itu untuk bergerak dari satu daerah atau dari satu region ke region yang lain. Misalkan dari esofagus itu ada gerakan peristaltik untuk masuk ke dalam lambung. Dari lambung pun juga demikian, makanan yang kita makan itu akan diolah, kemudian akan dicampur, diaduk di dalam lambung, dan kemudian itu akan digerakkan menuju ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ke usus kecil, dan itu ada gerakannya, itu dinamakan gerakan peristaltik. Yang kemudian yang ketiga adalah mass movement. Mass movement itu adalah pergerakan juga, the contraction of the moved material in some part of the large intestine. Jadi mass movement itu adalah pergerakan massa yang dimana mass movement itu terjadi pada usus besar, seperti itu. Nah, ini dia, lanjut. Fungsi darah. Nih, makanan-makanan itu digerakkan seperti ini. Jadi itu namanya yang gede-gede ini, yang bulat-bulat ini, yang kecoklat-coklatan itu disebut sebagai bolus. Jadi dia ada yang namanya gerakan peristaltik. Jadi dia mendorong makanan itu bergerak. Jadi makanan di dalam pencernaan itu bergeraknya secara gerakan peristaltik. Jadi misalkan dari sini dia didorong didorong secara perlahan, itu adalah gerakan peristaltik. Nah, ada juga segmental contraction. Jadi dari bolus yang segede ini kemudian dia digerakkan atau dipecah menjadi beberapa segmen-segmen atau beberapa bagian-bagian kecil. Itu disebut sebagai segmental contraction. Ya. Itu tujuannya adalah untuk memperkecil bolus ini, dan juga yang kalau misalkan memperkecil ukuran bolus maka akan memudahkan makanan itu untuk bergerak, seperti itu. Berikutnya adalah mixing. Itu adalah mencampurkan antara fungsi dari saluran pencernaan itu adalah mencampur. Jadi kalau misalkan kita habis makan soto, kemudian makan 1 jam kemudian itu makan cilok, 1 jam kemudian makan lagi cenil, kemudian kita berikutnya makan minum boba dan lain sebagainya. Itu begitu masuk ke dalam saluran pencernaan itu akan dicampur, diaduk menjadi satu kesatuan. Ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah secretion. Ya, as food move to the digestive tract, secretion are added to lubricant, liquefy, buffer, and digest the food. Jadi fungsi dari saluran pencernaan yang berikutnya adalah mensekresikan. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam pencernaan, maka tubuh itu akan mengeluarkan berbagai macam zat yang berfungsinya yang pertama adalah untuk melubrikasi atau memberikan pelincir supaya makanan tadi bisa dengan mudah melewati saluran pencernaan kita. Yang kemudian ada yang kedua adalah liquefy, mencairkan makanan. Jadi makanan yang kita makan pertama adalah padat. Kemudian begitu masuk ke saluran pencernaan itu akan berbentuk menjadi seperti cair. Yang berikutnya adalah buffer and digest food. Buffer itu menjaga pH saluran pencernaan itu supaya tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basah. Begitu juga yang berikutnya, fungsi dari saluran pencernaan adalah digest the food. Digest the food itu adalah mencerna makanan, mengambil sari-sari makanan yang ada, mengambil karbohidrat yang ada, mengambil protein yang ada, mengambil air yang ada, dan lain sebagainya. Ya, nah digestif itu juga dilakukan dilakukan melalui beberapa cara. Yang misalkan yang pertama adalah dengan menggunakan asam lambung, ada juga menggunakan enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah digestion. Digestion is the breakdown the large organic molecule into their component parts. Carbohydrate into monosaccharide,
protein into amino acid, triglyceride into fatty acid and glycerol, etc. Jadi predication itu adalah merombak atau membreakdown atau menghancurkan molekul-molekul organik yang dia itu memiliki molekul yang besar itu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana supaya bisa dengan mudah diabsorpsi di dalam tubuh. Karena kalau yang namanya karbohidrat itu kan terdiri dari gabungan monosakarida yang bergabung menjadi oligosakarida, dan di mana oligosakarida itu bergabung menjadi karbohidrat. Jadi pada saat kita mengkonsumsi atau memakan nasi, telo, tiwul dan lain sebagainya, di saluran pencernaan itu nasi, telo, tiwul dan kawan-kawannya itu akan dirombak, akan dihancurkan menjadi satuan-satuan yang terkecilnya, menjadi komponen-komponennya. Misalkan tadi karbohidrat, tiwul dan nasi itu menjadi tiwul, nasi dan kawan-kawannya itu akan dirubah menjadi monosakarida, akan dirubah menjadi glukose yang pada akhirnya akan dengan mudah diabsorpsi ke saluran pencernaan. Begitu juga sebaliknya, kita begitu makan nasi ditambah dengan lauk berupa ikan laut. Kalau kita memakan ikan laut, maka begitu masuk ke dalam saluran pencernaan, ikan laut tersebut akan dihancurkan, ya, yang namanya protein dari ikan laut tadi akan dihancurkan oleh saluran pencernaan dan juga oleh dan dihancurkan oleh enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan menjadi asam amino yang siap untuk diabsorb, akan siap untuk diserap oleh tubuh. Begitu juga trigliserida. Ya, trigliserida itu akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol seperti itu. Nah, berikutnya adalah absorption. Absorption itu adalah proses pengambilan atau penyedot zat-zat yang diharapkan, seperti tadi misalkan adalah monosakarida, asam amino, fatty acid, gliserol dan lain-lainnya, vitamin A, B, C, D, E dan kawan-kawannya itu akan diabsorpsi, masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam saluran dari pencernaan itu akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu. Dan kemudian fungsi yang terakhir dari sistem digestif atau sistem gastrointestinal itu adalah elimination. Elimination is the process with which the waste product of digestion are removed from the body. Jadi sistem saluran pencernaan itu juga berfungsi untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan atau limbah-limbah hasil hasil dari pencernaan tadi yang tidak dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan dibuang, itu akan dibuang menjadi suatu bentuk yang semi solid atau semi padat, itu yang disebut sebagai feses. Kemudian proses pembuangan limbah-limbah atau pembuangan itu tadi disebut sebagai proses defekasi. Ya, next. Nah, ini adalah gambaran atau histologi dari sistem saluran pencernaan. Nanti bisa dibaca sendiri. Di saluran pencernaan itu juga terdapat pembuluh-pembuluh darah, juga terdapat saraf-saraf dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini penting, tapi bukan merupakan suatu kompetensi kita sebagai seorang farmasi seperti itu. Kita harus tahu, kita memang harus tahu, tapi itu bukan merupakan bagian dari kompetensi kita. Nextnya ini adalah histologi adalah bagian-bagian dari Imo memang pelajari bagian-bagian dari tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan, itu terdiri dari lapisan yang disebut sebagai lapisan mukosa. Lapisan mukosa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah mukosa epitelium, lamina propria, dan muscularis mukosa. Nah, muscularis mukosa itu adalah lapisan yang paling luar, sedangkan mukus epitelium itu adalah lapisan yang terdapat pada bagian dalam dari saluran pencernaan. Jadi kalau yang ini mukosa itu adalah lapisan paling luar di sini. Kalau misalkan ini adalah usus, adalah lapisan yang paling luar. Sedangkan submukosa itu adalah mukosa epitelium adalah lapisan yang berada di dalam, yang bersentuhan dengan makanan dan minuman kita. Nah, ini adalah submukosa. Lapisan submukosa. Nanti bisa dibaca sendiri slide-nya. Muscularis juga sama, serosa atau adventitia itu juga sama. Nah, berikutnya
Regulation of digestive system. The enteric nervous system is an extensive network of the submucosal and myoclonic plexus within the wall of digestive tract. Jadi enteric nervous system itu merupakan suatu perpanjangan dari submucosa dan myenteric plexus yang ada pada saluran pencernaan. Jadi jangan dikira di saluran pencernaan itu tidak terdapat saraf. Di saluran pencernaan kita itu juga terdapat saraf, deh. Jadi di saluran pencernaan manusia itu juga terdapat saraf-saraf seperti kabel-kabel gitu, dimana saraf-saraf itu juga kalau kemarin kita sudah belajar di bab sistem neurologi itu juga menerima rangsangan yang ada menerima rangsangan yang akan diteruskan menuju ke sistem saraf pusat dan akan diteruskan kembali oleh saraf eferen menuju organ efektor seperti itu. Nah, network atau jaringan pada neuron-neuron itu berhubungan dengan neuroglia sel yang itu adalah divisi dari sistem saraf autonom. Jadi sistem saraf yang ada di saluran pencernaan itu adalah sistem saraf autonom. Kenapa sistem saraf autonom? Karena dia bekerja di luar kesadaran kita. Kita tidak bisa mengendalikan pencernaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan usus kita untuk berhenti bergerak, dan lain sebagainya. Karena dia akan otomatis bergerak kalau misalkan ada makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita. Itu dia akan otomatis bergerak. Dan kalau tidak ada makanan, dia akan berhenti. Seperti itu. Nah, kemudian enteric nervous system mengandung banyak neuron daripada sistem daripada sumsum tulang belakang. The most nervous control is digestive tract is the local occurring as a result of local reflex within ANS, and some is more general, mediated largely by parasympathetic division of ANS through the vagus nerve and by sympathetic nerve. Jadi di dalam saluran pencernaan itu ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis misalkan seperti ini. Sistem saraf simpatis kalau kita kemarin pernah belajar di saluran mempelajari di sistem saraf simpatis itu seperti sebuah gas. Parasimpatis adalah suatu shrimp, ya. Makanya itu kalau sistem saraf simpatis kita lagi aktif, saluran pencernaan itu bergerak lebih aktif dibandingkan dengan sistem saraf parasimpatisnya. Kalau dibandingkan dengan jika sistem parasimpatis inaktif. Misalkan pada saat kalian merasa cemas atau merasa tegang, misalkan mau ujian, bahan belum ada, kemudian belum belajar, kemudian dosen yang pengujinya itu killer, ya, itu kan kita saraf simpatis kita akan lebih banyak aktif. Nah, kalau pada saat sistem saraf kita aktif, maka itu akan mempengaruhi saluran pencernaan kita. Organ-organ yang ada di saluran pencernaan itu bergerak lebih aktif, lebih banyak, lebih aktif, sehingga kita kadang merasa kalau misalkan ada dalam kondisi seperti itu kita akan merasa seperti perutnya nggak nyaman, mules dan lain sebagainya. Itu adalah parasimpatis simpatis kita yang bekerja. Sebaliknya, saat kita merasa rileks, merasa santai, parasimpatis kita yang lebih dominan. Parasimpatis kita lebih dominan, maka itu akan mempengaruhi kerja dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan menjadi lebih rileks, lebih santai, tidak bergerak lebih aktif dan lain sebagainya. Nah, ini sama saja. Nah, local neuronal control of the digestive tract occur within the ANS. Nanti baca sendiri. Nah, yang paling penting pada ANS is capable to controlling the complex peristaltic mixing and movement as well as a blood flow into digestive tract without any outside influence. Jadi dengan adanya ANS atau enteric nervous system itu dia memiliki kemampuan untuk mengontrol secara kompleks gerakan peristaltik, gerakan pencampuran, kemudian aliran darah ke saluran pencernaan, itu dia mampu bergerak sendiri tanpa adanya pacuan dari luar, tanpa kita perintah. Itu karena adanya enteric nervous system. Enteric nervous system itu tadi. Nah, pentingnya kenapa enteric nervous system itu adalah akan menjadi masalah kalau enteric nervous systemnya itu
mengalami masalah. Nah, itu yang biasanya terjadi pada orang-orang atau pada pasien yang mengalami penyakit Hirschsprung atau penyakit megakolon. Jadi ususnya itu menjadi lebih besar. Kalau Hirschsprung itu adalah suatu penyakit di mana sebentar. Sebentar. Hirschsprung adalah suatu penyakit, suatu kondisi Oke, jadi Hirschsprung itu adalah suatu kondisi atau suatu penyakit di mana usus besar itu pergerakannya terganggu, ya, akibat sistem sarafnya tadi yang terganggu itu akan mempengaruhi mempengaruhi usus yang ada di khususnya usus besar yang ada di saluran pencernaan itu, sehingga kalau tadi disebutkan bahwa gerakan peristaltik ini akan terganggu. Iya benar, sehingga feses atau kotoran itu tadi tidak bisa dibuang secara lancar seperti itu. Sehingga feses itu menjadi menumpuk di usus besar seperti itu. Berikutnya ini control of digestive system by CNS occur when reflex are activated by stimuli originated either in digestive tract or in the CNS. Jadi kontrol pada sistem saluran pencernaan itu juga diatur karena adanya stimulasi atau rangsangan yang berasal dari saluran pencernaan. Jadi kalau misalkan adanya rangsangan, misalkan adanya makanan yang masuk ke dalam pencernaan, maka pencernaan itu baru aktif atau baru bekerja. Atau adanya rangsangan pada sistem saraf pusat. Misalkan, kok bisa sistem saraf pusat? Ya iya, karena kalau kita lihat kalau kita misalkan proses makan itu terdiri dari tiga fase, misalkan fase sefalik, fase digestif, sama fase apa satu lagi saya lupa. Jadi ada 3 fase. Pada saat fase sefalik itu adanya bau, adanya rangsangan, kita ngelihat makanan yang enak gitu, itu sudah memicu rangsangan yang ada di otak kita. Makanya itu kalau kita sudah memicu sudah adanya rangsangan pada otak kita atau sistem saraf pusat kita, maka pernah nggak kita ngelihat makan Indomie enak, langsung perutnya kerucuk. Nah, itu sistem saraf sudah mulai aktif seperti itu. Ya, itulah yang terjadi. Berikutnya chemical regulation of digestive system. Nah, itu tadi kan adalah nervous regulation atau regulasi dari sistem saraf. Nah, berikutnya selain diregulasi atau diatur oleh sistem saraf, sistem pencernaan itu juga diregulasi atau diatur oleh yang namanya sistem regulasi kimia. Ada zat-zat kimia yang terdapat di dalam tubuh itu mengatur pola mengatur apa yang harus dikeluarkan, apa yang tidak harus dikeluarkan di dalam tubuh. Nah, di dalam sistem saraf enteric nervous system itu tadi, di dalam ENS itu tadi terdapat kurang lebih 30 neurotransmitter, di mana neurotransmitter itu mengatur mengatur secara kimia apa yang terjadi pada saluran pencernaan. Yang terdapat yang misalkan ada dua neurotransmitter yang utama, itu adalah asetilkolin sama norepinefrin. Nah, secara umum norepinefrin dan asetilkolin itu menghambat digestive tract motility and secretion. Jadi kalau misalkan ada penggunaan obat-obat yang asetilkolin, maka dia yang memicu asetilkolin, maka dia efeknya adalah menghambat saluran pencernaan dan juga menghambat sekresi seperti itu. Nah, ada lagi
yang namanya neurotransmitter yang normal yang ada di dalam tubuh namanya adalah serotonin. Serotonin itu adalah suatu neurotransmitter di mana dia memicu atau menstimulasi proses digestif atau proses pencernaan. Nah, sebagai tambahan, dalam keadaan normal, serotonin juga diproduksi pada sel-sel endokrin pada saluran pencernaan. Jadi, kalau tadi yang menghambat motilitas dan sekresi adalah asetilkolin dan norepinefrin, kebalikannya kalau yang dia fungsinya adalah untuk ngegas adalah serotonin, seperti itu. Nah, makanya itu serotonin itu merupakan suatu neurotransmitter di mana 90%-nya itu terdapat pada saluran pencernaan. Ya, sehingga obat-obat yang mempengaruhi serotonin, fungsi dan kadar serotonin mempengaruhi produksi dan juga kadar serotonin di dalam tubuh seperti misalkan antidepresan sama beberapa kemoterapi itu juga dapat mempengaruhi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh. Jadi obat-obat yang nanti kalau kalian sudah masuk ke semester 2 atau semester 3 ketemu sama nama kuliah farmakologi, ada obat-obat yang dia itu menginhibisi serotonin, ada juga obat-obatan yang selain menginhibisi dia akan meningkatkan serotonin, itu juga akan mempengaruhi proses pada saluran pencernaan. Oke, next. Ini sama. Contohnya obat yang bekerja pada pada yang mempengaruhi serotonin itu adalah golongan obat anti mual muntah, seperti contohnya ini misalkan di sini, unintended consequence of many cancer therapy is nausea. Jadi kalau terapi-terapi obat-obatan kanker itu paling banyak adalah efek yang tidak diharapkan dari penggunaan kemoterapi itu adalah nausea atau mual. Nah, karena apa? Karena pada obat-obatan kemoterapi itu akan meningkatkan kadar serotonin di dalam tubuh. Jadi pelepasan serotonin di dalam tubuh itu akan meningkat kadarnya. Sehingga kalau kadar serotonin dia meningkat, maka dia akan menyebabkan mual. Sehingga ada obat-obatan yang di mana dia digunakan untuk kemoterapi, untuk menekan mual pada kemoterapi. Bekerjanya dengan cara apa? Dia akan menghambat reseptor serotonin atau 5-HT3 tadi, sehingga serotonin tidak bisa ketemu sama reseptornya. Kalau reseptornya tidak ketemu, maka tidak terjadi mual dan muntah, seperti itu. Nah, obat-obatan yang seperti ini tuh contohnya adalah golongan-golongan sentron, ondansentron, granisentron, paulosentron dan kawan-kawannya. Ini biasanya digunakan oleh dokter-dokter untuk mengobati mual muntah akibat kemoterapi. Tetapi sekarang juga juga jamak ditemukan penggunaan obat-obat sentron tadi itu untuk kasus mual muntah yang lain. Tapi penggunaan sentron ini, kalau misalkan nanti kalian ketemu saya di mata kuliah farmakoterapi pencernaan dan pernafasan, itu nanti ondansentron tidak bisa digunakan untuk mabuk kendaraan atau motion sickness, itu tidak bisa digunakan karena memang jalurnya yang berbeda. Nah, berikutnya faktor-faktor regulasi kimia itu juga dipengaruhi oleh hormon-hormon, seperti diantaranya adalah gastrin dan sekretin. Ya, gastrin sekretin itu akan meregulasi sistem dan fungsi pencernaan tadi, dan biasanya juga berpengaruh terhadap liver dan pankreasnya. Sebagai tambahan, hormon-hormon itu yang diproduksi oleh saluran pencernaan itu masuk ke dalam sirkulasi darah, seperti itu. Nah, kemudian the paracrine chemicals such as histamine are released locally within digestive tract, which they influence the activity of nearby cell. Jadi hormon-hormon itu juga akan mempengaruhi sistem pencernaan. Selain itu juga adanya
senyawa-senyawa parenkim atau kelenjar-kelenjar parenkim seperti misalkan histamin itu juga akan dikeluarkan dari saluran pencernaan yang akan mempengaruhi aktivitas sel-sel yang ada di sekitarnya itu tadi. Contohnya misalkan ada orang yang mengalami alergi, terutama misalkan alergi susu ya. Orang anak-anak yang mengalami alergi susu saat dia mengkonsumsi susu yang mengandung laktosa, misalkan susu hewani ya, misalkan susu kambing, susu sapi, susu kuda dan kawan-kawannya, itu kalau misalkan dia itu mengandung suatu senyawa yang namanya laktosa. Nah, kalau laktosa itu kita terminum oleh orang yang mengalami reaksi alergi tadi, maka yang terjadi adalah terjadi pelepasan histamin pada saluran pencernaan. Kalau terjadi pelepasan histamin pada saluran pencernaan, maka histamin tersebut akan berpengaruh pada saluran pencernaan yang akhirnya itu dia akan meningkatkan gerakan peristaltik pada pencernaannya, sehingga yang terjadi adalah orang-orang tersebut yang misalkan dia tidak yang mengalami alergi laktosa atau mengalami alergi susu hewani tadi biasanya menyebabkan kejadian diare. Nah, those localized chemical regulator help local reflex within ENS control local digestive tract environment such as pH level. Jadi selain juga dari chemical tadi, zat-zat kimia tadi yang ada di saluran pencernaan, refleks dari ENS tadi juga diperantarai oleh suasana atau lingkungan dari saluran pencernaan tadi, misalkan mempengaruhi pH-nya juga akan dipengaruhi oleh CNS-nya itu tadi. Nah, berikutnya ini oral cavities, nanti baca sendiri. Lip, chest, and palate nanti bisa dibaca sendiri, gampang ini. Kan mulut dan kawan-kawannya. Lidah itu di sini. Lidah itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk mengaduk. Ya, mengaduk makanan yang ada di mulut, di rongga mulut ini tadi akan diaduk oleh yang namanya lidah. Selain itu juga di dalam lidah itu juga terdapat yang namanya terdapat namanya fili-fili atau bulu-bulu yang dia itu mengandung yang disebut papillae. Itu dia mengandung reseptor rasa. Jadi rasa itu dirasakan oleh lidah. Manis, gurih, kemudian asin. Manis, gurih, asin, terus apa lagi rasa ya? Manis, gurih, asin. Pedas itu bukan termasuk rasa, Dek. Pedas itu bukan termasuk rasa. Kenapa? Kalau rasa itu hanya bisa dirasakan di lidah. Misalkan pedas itu merupakan suatu proses terjadinya iritasi yang ada pada lidah. Coba kalau kita mau membedakan mana yang namanya rasa, mana yang namanya bukan, kalian oleskan antara garam, gula, cabai di kulit dibanding dengan garam, gula, cabai yang ada di lidah. Nah, kalau di kulit itu yang kita bisa merasakan itu adalah sensasi terbakar pada kulit kita dengan adanya cabai itu tadi. Di mulut pun juga seperti itu. Tetapi kalau rasa itu hanya bisa dirasakan oleh lidah atau namanya taste bud itu tadi. Ya. Jadi lidah tadi fungsinya seperti itu. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan gigi. Gigi manusia itu terdapat 32 umumnya, yang umum ya. Itu ada juga gigi susu dan gigi dewasa. Kalau gigi susu itu biasanya tanggal pada anak-anak yang usia sekitar 6 tahun ke atas dan biasanya diganti dengan gigi dewasa, seperti itu. Dan gigi itu tadi seperti saya sebutkan di atas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda antara gigi satu dengan yang lainnya. Misalkan untuk geraham untuk melumat, gigi taring untuk merobek, gigi seri untuk mengunyah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
gigi, bagian-bagian dari gigi, ada yang namanya crown atau mahkota, ada yang namanya leher, ada juga yang namanya akar. Ya. Ini sama saja, nanti bisa dibaca sendiri. Mastikasi sama mastikasi, baca sendiri. Mastikasi, salivary gland. Nah, ini kelenjar saliva. Consider the number of salivary glands are secreted through the oral cavity. There are 3 pair of large multicellular salivary glands, parathyroid, submandibular, dan sublingual gland. Salivary glands atau kelenjar saliva itu adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah. Ya, kelenjar yang menghasilkan ludah. Nah, kita ketahui bersama bahwa air ludah itu juga memiliki fungsi. Ya, memiliki fungsi di mana salah satu fungsi dari air ludah itu adalah untuk memberikan melumasi makanan yang kita makan, sehingga bisa meluncur dengan santuy masuk ke esofagus seperti itu. Nah, terdapat 3 kelenjar yang namanya kelenjar saliva, itu adalah pada parotid, submandibular, dan sublingual. Nah, selain untuk membasahi atau membasahi makanan yang masuk ke esofagus, kelenjar saliva itu juga memiliki suatu enzim yang dinamakan sebagai enzim amilase. Nah, enzim amilase itu adalah suatu enzim di mana dia akan menghancurkan, akan membreakdown, akan mengurangi ukuran molekul dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu akan dihancurkan menjadi oligosakarida oleh bantuan namanya enzim amilase ini tadi. Nah, berikutnya ini adalah parotid duct. Sini ada kelenjar parotid. Kini di belakangnya ini di dekat telinga itu adalah kelenjar parotid. Ada lagi namanya sublingual. Seperti namanya sublingual itu adalah di bawah lidah. Jadi kelenjar di bawah lidah itu yang menghasilkan menghasilkan air ludah. Kemudian lagi ada submandibular. Submandibular itu juga menghasilkan menghasilkan air ludah dan lain sebagainya. Nah, ini kita ketahui bahwa selain itu juga produksi air ludah itu juga lumayan banyak ya. Per hari itu sekitar 1 sampai dengan 1,5 liter air ludah yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kemudian dengan adanya amilase itu tadi, itu akan menghancurkan molekul-molekul karbohidrat atau polisakarida menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, seperti misalkan menjadi fruktose, menjadi glukose, dan lain sebagainya. The release of maltose and isomaltose give the starch a sweet taste. However, food spend very little time in the mouth, so only 3 to 5% of the total carbohydrate are digested there. Jadi karbohidrat itu misalkan kita makan 100 gram nasi, itu yang tercerna di saluran yang ada di mulut itu cuma 3 sampai dengan 5% dari karbohidrat yang kita makan. Berikutnya, selain itu juga pada kelenjar saliva itu juga terdapat suatu enzim namanya lisosim. Nah, lisosim itu kabar baiknya itu memiliki efek antibakterial dan juga imunoglobulin A, di mana kita ketahui bahwa lisosim itu juga memiliki efek antibakteri dan imunoglobulin. Imunoglobulin itu merupakan salah satu bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imunitas, di mana dengan adanya imunoglobulin A itu mencegah infeksi dari bakteri. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan tubuh manusia itu sedemikian kompleksnya, sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya, memikirkan bahwa untuk
jalur makan aja itu harus ada satpamnya, harus ada tentaranya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada apa namanya infeksi atau zat-zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, berikutnya ada suatu zat yang namanya musin. Musin itu adalah suatu protein proteoglikan itu yang memberikan lubrikasi atau melincirkan atau membuat apa ya istilahnya, dapat meluncur dengan mudahnya menuju ke esofagus. Itu adalah musin. Musin ya, bukan musim. Nah, salivary glands. Terus nanti baca sendiri. Itu sistem saraf bukan sistem ya, tapi kelenjar saliva itu dipersarafi oleh suatu saraf yang namanya saraf ketujuh, fiber of facial, saraf ketujuh, dan juga glosopharyngeal atau saraf kesembilan seperti itu. Dan itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Misalkan kalau ada sistem saraf yang dipengaruhi oleh adanya suatu zat yang mempengaruhi sistem saraf ini, itu akan memberikan efek terhadap produksi saliva seperti itu. Nah, ini adalah proses menelan dari makanan yang sudah dikunyah ya, yang ada dikunyah, kunyah, kemudian dia akan didorong oleh oleh lidah masuk ke dalam faring. Jadi kalau makan itu jangan sambil ngomong. Kalau mbah-mbah kita dulu kan bilang kalau mangan jangan ojo karo ngomong kok dadi ulo. Itu kan kebijaksanaan orang-orang terdahulu. Itu maksudnya baik. Kenapa? Karena di dalam, kalau kita lihat di sini itu terdapat suatu organ yang namanya epiglottis. Ya, epiglottis itu dia akan bergerak kalau adanya makanan, dia akan menutup jalur ke saluran pernafasan ini. Akan ditutup oleh epiglottis, sehingga makanan dia akan meluncur masuk menuju esofagus. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, misalkan saya ngomong hampir 1 jam 2 jam saat kuliah ini, esofagus dia akan menutup jalur menuju ke esofagus ini, akan ditutup, sehingga udara dia akan masuk menuju laring. Seperti itu ya. Ini sama esofagus. Ini adalah proses menelan. Nah, ini juga akan masuk tuh bukan mak glender masuk semua, tapi akan dipotong kecil-kecil oleh esofagus juga. Dengan esofagus dan epiglottis itu akan dikecil-kecilkan ukurannya. Ini lagi esofagus. Nah, akhirnya sampai semua masuk ke esofagus. Nah, berikutnya, organ berikutnya yang di saluran pencernaan itu adalah lambung atau stomach. The stomach is the enlarged segments of digestive tract that is primary function as storage and mixing chamber. Jadi fungsi utama dari stomach atau dari lambung itu adalah, yang pertama adalah sebagai penyimpanan makanan dan juga mencampurkan makanan yang kita makan bersama-sama tadi. Misalkan makan nasi, kemudian makan sayur, makan ikan laut dan lain sebagainya, itu akan masuk ke ke dalam lambung. Dan setelah masuk ke dalam lambung maka akan bercampur aduk seperti itu. Nah, lokasinya itu terdapat pada left superior part of the abdomen, bagian kiri atas pada perut. Nah, ini. Jadi pada lambung manusia bentuknya seperti ini. Kalau diambil dicuplek bentuknya seperti ini. Ada yang namanya gastric pit. Ini lubang gastric pit ini namanya gastric pit. Gastric pit itu adalah suatu lubang di mana asam klorida itu dihasilkan. Nah, namanya gastric gland atau kelenjar gastrik. Ada surface mucous cell, lamina propria, mucous neck cell, parietal cell. Nah, gastric cell sel-sel parietal atau parietal cell inilah yang spesifik menghasilkan asam klorida, dan ini merupakan biasanya
kalau kita membahas soal penyakit-penyakit ulkus peptik atau MAH, ini yang paling banyak disorot, parietal cell. Ada lagi shift cell, ada lagi endocrine cell, dan lain sebagainya. Selain itu juga dari bagian lambung itu, ini bagian yang atas itu disebut sebagai lapisan mukosa. Ya, mukosa, di bawah lapisan mukosa itu disebut sebagai muscularis. Nah, di dalam lapisan muscularis itu juga terdapat yang namanya blood vessel atau pembuluh darah. Tetap ada pembuluh darah di seluruh di lambung itu juga ada pembuluh darah. Di lapisan bawahnya, di lapisan submukosa, di bawah lapisan submukosa itu adalah lapisan muskularis. Ya, muskularis itu terdapat oblique muscle layer sama circular muscle layer. Jadi adanya muscle atau adanya otot di sini itu memungkinkan lambung itu untuk menggiling makanan atau mencampur makanan, menghancurkan makanan secara mekanik juga, selain dari menghancurkan makanan secara enzimatik seperti itu. Nah, lapisan berikutnya itu adalah lapisan konektif, lapisan penyangga atau squamous epithelium. Jadi kalau orang-orang yang sering mengalami MAH atau sering mengalami makan makanan yang bersifat iritasi, misalkan sering makan pedas-pedas samyang level sekian dengan cabai 30, 40, 50, maka dia akan mengiritasi lambung ini, akan mengiritasi saluran pencernaan, sehingga ini akan terjadi luka, akan terjadi borok, ya, akan terjadi borok terus, dan juga penggunaan obat-obatan yang tidak bijak itu juga akan menggerus lapisan mukosa ini. Ya, kalau sudah lapisan mukosa itu tergerus, ya, kalau lapisan mukosa itu sudah tergerus, yang berikutnya terjadi adalah dia akan mengenai lapisan submukosa ini. Kalau sudah mengenai lapisan submukosa, di sini terjadi ada pembuluh darahnya juga akan hancur, akan rusak. Sehingga kalau orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat iritan, dia mungkin terjadi yang namanya perdarahan saluran pencernaan atau penggunaan obat-obatan yang sering tuh penggunaan obat-obat golongan NSAID atau obat-obat penghilang rasa nyeri itu secara tidak bijak, dan dalam jangka panjang dia akan menghancurkan atau akan rusak lapisan mukosa pada lapisan mukosa di sini. Kalau sudah lama kronis, maka dia akan mengenai pembuluh darah. Kalau sudah mengenai pembuluh darah, akan menyebabkan muntah darah, atau bahasa kerennya atau bahasa medisnya adalah hematemesis. Hematemesis, bukan hematsis, tapi hematemesis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat di film-film, di film-film itu ada yang muntah darahnya keluar. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara muntah darah itu dari paru-paru atau dari saluran pencernaan? Gampang saja, ini saya dapat ilmunya dari rekan dokter, dari rekan dokter, dimana kalau kita mau membedakan apakah itu perdarahan berasal dari saluran pencernaan atau tidak, lihat aja darahnya. Kalau misalkan darahnya itu berwarna gelap, kehitam-hitaman, nah itu bisa dicurigai itu berasal dari saluran pencernaan. Akan tetapi kalau misalkan darah yang dihasilkan, yang dikeluarkan itu tadi saat muntah tadi berwarna merah, itu merah cerah, itu biasa kita curigai bahwa terjadi perdarahan pada saluran pernafasan. Next, ya, the opening of esophagus into the stomach is the gastroesophageal opening or cardiac opening. The region of the blast, nanti baca sendiri. The lower esophageal sphincter, also called cardiac sphincter, surround the cardiac opening. Recall that although is an important structure of the normal function of the stomach, its physiology constrict only and cannot be seen anatomically. Jadi di sini atau ada yang namanya sphincter. Ya, sebentar. Jadi di sini tuh ada yang namanya sphincter atau namanya katup. Nah, katup itu dia akan membuka secara otomatis kalau ada makanan yang masuk. Ya, kalau ada makanan yang masuk.
kalau ada makanan yang masuk. Nah, akan tetapi pada beberapa kasus, misalkan pada kasus-kasus orang yang mengalami hernia hiatus atau orang-orang yang mengalami menggunakan obat-obatan juga atau kondisi tertentu, maka sphincter itu atau klep itu dia bisa saja menjadi kendor. Kalau kondisi kendor, asam lambung yang seharusnya tadi tidak boleh naik atau tidak bisa naik, itu dia akan mudah naik menuju ke arah esofagus, sehingga mungkin kalau orang awam bilangnya asam lambungnya naik, yes, karena memang asam lambung yang ada di lambung itu naik menuju esofagus, seperti itu. Nah, ini anatominya pada lambung. Nah, begitu makanan itu masuk ke dalam saluran pencernaan, itu akan dicampur pada it's mixed with the stomach secretion from the semi-fluid material called chyme. The primary function of the stomach is to store and the mix chyme. Jadi makanan yang masuk, kalau sudah masuk ke lambung itu bukan namanya makanan lagi, tetapi kalau dalam terminologi medis itu disebut sebagai chyme. Nah, fungsi dari lambung itu adalah menyimpan makanan dan mencampur chyme tadi, chyme. Nah, itu mencampur dan juga untuk menyimpan makanan. Tapi jangan disamakan atau jangan dibayangkan untuk menyimpan makanan untuk beberapa hari, jangan. Jadi kalau anatominya, secara anatomi manusia itu memiliki lambung yang memang tujuannya adalah untuk menyimpan makanan. Tapi beda juga dengan lambung pada sapi. Kalau lambung pada sapi itu memiliki beberapa ruang, dan juga kalau pada sapi itu pada saat sapinya istirahat, dia akan mengeluarkan chyme tadi itu dikeluarkan menuju mulutnya lagi untuk dikunyah lagi, untuk lebih menghaluskan lagi makanan yang sudah dimakan tadi. Kalau pada sapi, pada binatang-binatang kambing, makanya itu kalian pernah lihat kalau sapi pada istirahat mulutnya masih seperti mengunyah, itu kan memang dia masih mengunyah pada kondisi seperti itu. Nah, stomach secretion include mucus, hydrochloric acid, gastrin, histamin, intrinsic factor, pepsinogen, etc. Jadi banyak zat-zat yang dikeluarkan oleh lambung. Di antaranya pertama adalah mukus. Tadi kan mukus atau lendir. Lendir tadi memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Selain itu juga di dalam lambung itu juga dikeluarkan suatu zat yang dikenal dengan nama asam klorida. Asam klorida itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Apa yang masuk untuk dicerna akan dihancurkan, akan dicerna menjadi chyme oleh yang namanya asam klorida tadi. Dimana kita ketahui kalau misalkan yang pernah yang praktek kimia, asam klorida itu kan pH-nya sangat asam ya. Kalau asam itu akan menghancurkan bentuk dari makanan yang kita makan. Kemudian ada lagi namanya gastrin, ada namanya histamin, faktor intrinsik, pepsinogen itu juga dikeluarkan seperti itu. Nah, pepsinogen itu is inactive form of protein digesting enzyme called pepsin. Jadi pepsinogen itu adalah bentuk tidak aktif dari pepsin. Untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin itu diperlukan pH asam. Seperti itu. Jadi pepsinogen dengan adanya zat asam, dia akan berubah menjadi pepsin. Nah, pepsin itu fungsinya adalah untuk mencerna atau menghancurkan protein-protein yang makanan-makanan yang mengandung protein yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna menjadi pepsinogen, menjadi asam amino oleh bantuan pepsin itu tadi. Nah, dari surface mucosal and mucous neck cell secrete viscous alkaline mucus that cover surface of the epithelial cell forming a layer 1 to 1.5 mm thick. Jadi selain adanya asam klorida tadi, di dalam lambung itu juga terdapat lapisan pelindung lambung yang namanya mukus. Nah, mukus itu sifatnya adalah basa atau alkali. Tujuan dari adanya mukus itu tadi adalah supaya lambung kita tidak mencerna dirinya sendiri. Bayangno kalau misalkan asam klorida nggak ada mukusnya, itu otomatis lambung mesti jebol karena akan akan dicerna oleh tubuhnya sendiri.
The thick layer of mucus lubricate and protect the epithelial cell and the stomach wall from damaging effect of acidic chyme, pepsin, dan bla bla bla. Next, a parietal cell. Nah, parietal cell in the gastric glands of the pyloric region secrete intrinsic factor and concentrate the solution of hydrochloric acid. Nah, intrinsic factor is a glycoprotein that bind with vitamin B12, making the vitamin more readily absorbed in the ileum. Jadi lambung itu mengeluarkan suatu zat yang disebut sebagai faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik inilah yang membantu yang akan berikatan dengan vitamin B12 sehingga vitamin B12 itu bisa diabsorpsi di ileum. Nah, vitamin B12 ini penting sekali untuk kebutuhan tubuh manusia. Di antaranya itu adalah membantu produksi DNA, membantu sintesis DNA, terutama pada pada orang-orang membantu produksi DNA terutama pada sel darah merah. Makanya orang-orang kok salah satu obat atau terapi orang-orang yang mengalami anemia itu adalah dengan menggunakan vitamin B12. Karena dengan penggunaan vitamin B12 itu akan mematangkan produksi dari sel darah merah. Nah, yang berikutnya adalah hydrochloric acid. Hydrochloric acids are the low pH stomach content which normally between 1 to 3. Jadi pH dari asam klorida itu antara 1 sampai dengan 3, ya. Asam sekali ya, sangat asam sekali. Although the hydrochloric acid secreted into stomach has a minor digestive effect on the ingested food, the one of main function is to kill bacteria that are ingested with essential everything human puts into their mouth. Jadi asam klorida itu selain dia mencerna makanan, dia memiliki peran lagi. Di antaranya adalah untuk menghancurkan bakteri-bakteri atau zat-zat atau senyawa-senyawa yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, seperti itu. Jadi lapisan pertahanan tadi sangat penting, sangat banyak sekali ya lapisan pertahanan di saluran pencernaan. Misalkan tadi di mulut ada lisosim tadi memiliki efek antibakteri, walaupun efek antibakterinya itu relatif kecil. Kemudian juga ada imunoglobulin A. Ada lagi di lambung itu adalah asam klorida yang fungsinya juga untuk membunuh bakteri. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sangat luar biasa, sangat sempurna sekali, ya, sangat sempurna sekali dengan berbagai macam fungsi yang kalau kita pelajari semua itu aja bisa memakan waktu 1 SKS lebih, ya. Ini masih superficial, masih awal-awal saja kita belajar anatomi fisiologi manusia ini. Jadi kalau kita mempelajari anatomi fisiologi manusia lebih jauh ya mungkin nggak cukup untuk 1 SKS, cukup 2 SKS saja. Oke, next. Oke. Nah, di dalam saluran pencernaan atau di dalam lambung itu tadi terdapat suatu pompa yang dinamakan sebagai proton pump. Nah, proton pump itu adalah suatu pompa di mana terjadi yang penting dalam produksi produksi asam klorida. Kenapa penting? Karena namanya asam klorida itu kan dibentuk dari H+ dan Cl-. Nah, proses pembentukan asam klorida itu juga melibatkan proton pump ini atau H+ K+ ATPase atau H+ K+ ATPase lah. H+ K+ ATPase itu akan menggeser, akan mengeluarkan ion H+ dan juga akan menyedot ion K+, sehingga di dalam ruang lambung itu tadi itu H+ akan keluar. Nah, kalau H+-nya keluar, maka ada kanal lainnya yang akan mengeluarkan klorida. H+ ketemu sama klorida akan membentuk HCl atau asam klorida, seperti itu. Nah,
Nah, karena itu H+, K+, ATPase atau proton pump itu penting pada saat kita membahas untuk obat-obatan yang bekerja pada saluran pencernaan atau obat-obat MAH. Contohnya, misalkan nanti kalau di semester berapa ya? Semester semester 5 kalau nggak semester 4 nanti akan ketemu dengan pencernaan dan pernafasan, itu nanti akan ketemu lagi dengan saya, itu akan membahas mengenai penyakit-penyakit pada sistem ini ya. Berikutnya ada lagi namanya bicarbonate ion move down their concentration gradient part of parietal cell and into extracellular fluid during the process HCO3 mean exchange from Cl. Jadi kalau H+ tadi akan tukaran tempat, akan bertukar tempat dengan apa namanya, dengan klorida dengan kalium, maka kalau HCO3 dia akan bertukar tempat dengan klorida seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai alkaline type. Nah, Schiff cell within gastric gland secrete pepsinogen. Pepsinogen itu adalah kelenjar Schiff itu mengeluarkan suatu senyawa yang disebut sebagai pepsinogen. Nah, pepsinogen itu adalah dipack atau dikemas itu dalam zymogen granul, yang mana dia akan rilis dengan namanya exositosis ketika pepsinogen terstimulasi. Ya, kalau ada makanan maka zymogen granul itu tadi akan pecah. Kalau zymogen granul tadi akan pecah, maka pepsinogen lah yang keluar. Pepsinogen ketemu yang namanya suasana asam, dia akan aktif menjadi pepsin. Nah, kalau pepsin yang sudah ada, maka dia akan mendigest, akan mencerna protein-protein yang ada seperti itu. Nah, kalau protein tadi sudah ada, maka kalau tadi kita misalkan makan ikan, makan ayam, makan daging dan lain sebagainya, kan terkandung protein-protein. Nah, protein tersebut akan dipecah menjadi asam amino yang relatif lebih kecil. Ya, dan kalau sudah menjadi asam amino, dia menjadi lebih mudah untuk diabsorpsi masuk ke dalam darah. Nah, produksi asam klorida manusia itu per hari sekitar 2 sampai dengan 3 liter. Nah, ada yang namanya mekanisme hormonal dan juga ada yang namanya mekanisme saraf, yang itu dia akan mengatur sekresi dari pengeluaran sekresi yang ada di lambung itu tadi. Berikutnya, the regulation of stomach secretion is divided into 3 phases: cephalic, gastric, and intestinal. Jadi saat regulasi atau proses makan itu terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase cephalic, fase gastrik, dan fase intestinal. Nah, the cephalic phase can be viewed as a get started phase. Jadi pada saat pemanasan, misalkan saat kita melihat makanan enak, misalkan saat hujan-hujan, ngelihat temennya makan indomie rebus, pakai telur setengah mateng, pakai cabai, ada berambang gorengnya, kita ngelihat itu kadang sudah ngiler. Nah, itu adalah fase cephalic. Kita sudah mulai siap-siap untuk makan. Ngelihat dari aromanya, ngelihat dari penampilannya. Nah, kemudian ketika sekresi dari lambung itu akan meningkat sebagai antisipasi dari makanan. Nah, itulah yang menimbulkan bunyi kerucuk pada saat kita melihat atau mencium bau makanan yang enak. Nah, kemudian setelah fase ini itu adalah go for it, gastric phase. Jadi saat itu kita ngeliat, minta ke temannya, itu adalah fase gastrik. When the most stimulation of secretion occur,
Jadi pada saat mie-nya tadi, Indomie rebus pedes pakai telur tadi sudah kita makan, nah itu adalah muncul stimulasi adanya karbohidrat dari mie-nya tadi, adanya protein dari telur, adanya zat-zat yang protein-protein dari bawang goreng dan lain sebagainya tadi. Itu masuk ke pencernaan kita. Itu sudah mulai makan. Nah, berikutnya intestine phase itu adalah saat tubuh pada saat saluran pencernaan atau saat lambung itu istirahat. Nah, pada saat lambung itu istirahat, slow down, itulah fase intestine. Selain itu saat intestine phase itu adalah saat usus yang bekerja. Nih, cephalic phase. Ini mekanismenya nanti bisa dibaca sendiri. Gastric phase ini mekanismenya. Intestinal phase ini adalah mekanismenya. Stomach filling, sedang baca sendiri. Stomach emptying. Nah, ini stomach emptying itu penting. Nah, pengosongan lambung itu penting. Kenapa? Karena kalau makanan berada di pencernaan tersebut terlalu lama, maka tidak akan ada pengosongan lambung. Kita akan terasa lebih kenyang lebih lama seperti itu. The amount of food remain in the stomach depend on number factor including type, volume. Jadi makanan itu berada di dalam pencernaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis makanannya. Kalau kita makan makanan yang mudah dicerna, itu dia akan cepat untuk pengosongan lambungnya itu akan sangat cepat sekali. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak mudah dicerna, maka itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Seperti contohnya kalau kita mencerna makanan yang mengandung sayuran itu relatif lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat. Seperti itu. Dan juga tergantung dari volumenya. Jumlah makanan yang masuk itu juga berpengaruh. Makan 1 piring sama makan 2 piring kan jelas volumenya berbeda ya. Maka pengosongan lambung 2 piring lebih lama daripada 1 piring. Selain itu juga di pengosongan lambung itu juga dipengaruhi oleh fisiologis orang-orangnya sendiri. Nah, kalau kita mengkonsumsi minum air gitu, minum air putih, itu dia akan keluar antara 1 sampai dengan 1,5 sampai dengan 2,5 jam setelah kita minum. Nah, biasanya pada saat kita setelah makan itu adalah 2 sampai 3 jam itu lambung sudah kosong. Sudah dikosongkan seperti itu. Nah, pyloric sphincter normally remains partially closed because of the mild tonic contraction. Nah, tadi kan ada sphincter yang atas. Nah, kalau pyloric itu adalah sphincter yang bawah dari lambung. Nah, sphincter pylorus itu secara parsial dia tertutup. Nah, setiap peristaltic contraction is strong enough to force a small amount of chyme through the pyloric opening and into duodenum. Jadi itu dia terbukanya cuma separuh. Kalau sudah adanya gerakan peristaltik dari lambung, maka chyme tadi dia akan disorong atau didorong masuk ke dalam duodenum seperti itu. Oke, next. In general, increased mortality leads increased emptying. Jadi, secara umum, dengan terjadinya peningkatan motilitas usus, maka akan meningkatkan proses pengosongan lambung. Kita ngambil contoh ekstrimnya aja ya, contoh ekstrimnya, kalau orang yang mengalami diare, itu kan terjadi peningkatan motilitas pada ususnya. Kalau terjadi peningkatan motilitas pada ususnya, maka yang terjadi adalah semakin cepat lambung itu kosong. Begitu juga sebaliknya, kalau orang mengalami konstipasi atau tidak bisa BAB, maka pengosongan lambungnya dia akan tertunda seperti itu. The contraction are increased by low
blood glucose level and strong enough to create uncomfortable sensation called hunger pangs. Hunger pangs usually begin 12 to 24 hours after the meal. It lasts time for some people. If nothing ingested, hunger pangs reach maximal intensity within 3 to 4 days and then become progressive weaker. Nah, kalau kontraksi itu akan meningkat seiring turunnya kadar gula darah dan akan cukup kuat untuk menciptakan suatu sensasi disebut hunger pangs. Hunger pangs itu biasanya 12 sampai 24 jam setelah makan. Seperti itu. Next. Wes nanti baca sendiri yang ini, regulation of stomach emptying. Nah, ini adalah proses pergerakan dari usus dari lambung tadi. Nah, ini adalah beberapa sekresi zat yang disekresikan dari saluran pencernaan yang pada saluran pencernaan. Misalkan pada esofagus dia menghasilkan mukus, pada oral cavity dia menghasilkan mukus, pada gastrik dia menghasilkan pepsin, mukus, intrinsic factor, lipase, hydrochloric acid. Ada lagi yang namanya di liver. Liver itu hati. Liver itu hati, dia mengeluarkan berbagai macam zat, diantaranya adalah bile salt, jadi adalah garam empedu, garam pigmen, ya, atau yang bisa disebut juga sebagai bilirubin. Dia mengeluarkan kolesterol, menghasilkan mukus, menghasilkan lecitin, dan lain sebagainya. Pankreas, kalau kita sudah kenal pankreas itu adalah suatu hormon yang menghasilkan yang mengeluarkan beberapa zat, diantaranya adalah tripsin, kemotripsin, kemudian karboksipeptida, amilase, lipase, ribonuklease, deoksinuklease, sama bikarbonat ion. Jadi kalau kalian masih ingat, kalau yang namanya belakangnya namanya ase itu adalah suatu enzim. Tripsin, digest protein, itu adalah suatu enzim. Kemotripsin itu juga protein, ya, yang lain sebagainya. Ada lagi small intestine secretion. Jadi kalau di usus kecil dia juga akan menghasilkan namanya mukus, peptidase, enterokinase, sukrase, maltase, isomaltase, laktase, dan lain sebagainya. Oke, masih ada 40 slide lagi, tenang, waktunya masih lama. Oke, next. Nah, small intestine consists the three part, duodenum, yeyinum, and ileum. Jadi usus kecil itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, ada lagi yeyinum, ada lagi ileum. Itu panjangnya sekitar 6 meter, antara 4,6 sampai dengan 9 meter. Kalau duodenum itu sekitar 25 cm. Sedangkan ileum itu 3,5 meter. Nah, di sini juga two major accessory gland, the liver and the pancreas are associated with the duodenum. Jadi di dalam duodenum itu juga terdapat bagian-bagian yang aksesoris lah, terdapat 2 organ lagi yang saling bekerja sama di usus kecil itu, diantaranya adalah pankreas dan dan liver, seperti itu. Ada pankreas, ada liver. Ya, itu juga bekerja sama di usus halus ini tadi. Next, oke. Duodenum itu, nah, kita langsung aja ke fungsinya ya. Fungsinya duodenum yang menarik dari duodenum itu dia terdapat suatu bagian yang dinamakan sebagai villi.
Nah, vili itu kalau dilihat lagi di bawah mikroskop itu terdiri dari mikrofili. Nah, mikrofili itu bentuknya seperti bulu-bulu. Coba, nah ini bentuknya sebagai bulu-bulu seperti ini. Kalau diperkecil lagi, vili itu seperti ini, benjolan-benjolan ini. Kalau kalian masih belum bisa membayangkannya, bayangkanlah usus halus itu sebagai, kalau yang ada sudah pernah makan babat, bayangkan seperti itu. Itu vili itu yang ya seperti itulah vili, bentuknya seperti itu. Jadi vili itu tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan, sehingga kalau semakin luas permukaannya itu tadi, maka absorpsinya itu akan semakin besar. Absorpsi apa, Pak? Absorpsi zat-zat yang dibutuhkan, absorpsi protein-protein. Itu akan diabsorpsi lebih luas dibandingkan kalau permukaannya mulus-mulus saja seperti itu. Nih, ini adalah usus halusnya. Kalau nanti usus kecilnya kalau bisa dilihat. The mucosa of the duodenum sample columnar epithelium with the four major cell type. Jadi di dalam duodenum itu terdapat 4 sel. Yang pertama adalah absorptive cell, goblet cell, granular, and endocrine cell. Jadi absorptive cell itu terdapat mikrofili yang dia itu berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan dan mengabsorpsi makanan-makanan yang sudah dicerna. Yang berikutnya adalah goblet cell. Goblet cell itu akan memproduksi mukus. Fungsi mukus di sini adalah untuk melindungi usus halus dari asam-asam lambung yang masuk. Jadi kalau kita melihat tadi di lambung itu kan suasananya cenderung asam ya, karena adanya asam klorida dan kawan-kawannya. Maka kalau pada usus halus itu suasananya berubah 180 derajat. Suasananya berubah menjadi suasana alkali atau suasana basah. Jadi kalau misalkan terlalu banyak cairan terlalu banyak asam yang masuk ke dalam usus halus, maka dia akan sangat merusak usus halus. Makanya itu Tuhan menciptakan pertahanan dengan menciptakan namanya sel goblet yang tujuannya adalah menghasilkan mukus, yang dimana mukus itu fungsinya adalah sebagai protektor atau sebagai pelindung. Yang berikutnya adalah granular cell atau panet cell. Itu akan melindungi usus halus dari yang namanya bakteri. Ada lagi endokrin. Endokrin sel itu adalah memproduksi hormon-hormon regulasi. The duodenum and ileum are similar structure of duodenum. However, the progression from duodenum through the ileum, there are gradual decrease in diameter of the small intestine, in the thickness of the intestinal wall, and the number of circular fold, and the number of villi. The mucosa of small intestine produce secretion that contra primarily mucus, electrolyte, and water. Intestinal secretion lubricate and protect the intestinal wall from the acidic chyme and action of digestive enzyme. Sama seperti saya jelaskan di awal bahwa mukosa tadi yang dihasilkan oleh usus kecil tadi itu akan memproduksi mukus, di mana produksi mukusnya itu akan melindungi dari pH asam. Next, the intestinal mucosa produce most secretion that enter the small intestine, but the secretion of the liver and the pancreas also baca sendirilah nanti. Nah, yang menarik lagi di sini adalah terdapat suatu enzim yang dikatakan sebagai disakaridase dan juga peptidase. Jadi disakaridase itu adalah suatu enzim yang dimana dia akan memecah suatu disakarida menjadi monosakarida. Dan juga
peptidase itu akan menghidrolisis atau menghancurkan atau memotong ikatan-ikatan asam amino yang kecil. Jadi kalau ada peptida yang kecil-kecil masih bergabung, itu dia akan diputus menjadi asam amino oleh yang namanya enzim peptidase. Nah, berikutnya nih liver. Liver itu adalah hati. Jadi hati manusia itu beratnya kurang lebih 1,3 kg atau sekitar 3 gram. Itu dia memiliki 4 bagian atau terdiri dari 4 lobus, yaitu adalah lobus kanan, terdiri dari 2 lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian terdapat juga lobus minor, ada kaudat dan kuadrat. Seperti itu. Itu dia dialiri darah oleh namanya vena porta, hepatic portal vein. Jadi namanya ada vena porta. Nanti kalau kalian lebih belajar lebih jauh, ada namanya vena porta anterior dan vena porta superior. Vena porta anterior dan vena porta superior. Iya. Saya lupa, mohon maaf. Berikutnya lymphatic vessel and the two hepatic duct, one each of the right and the left lobes exit the liver porta. The hepatic ducts transfer bile out the liver to the right and left hepatic duct unite into form of single common hepatic duct. Yes. Jadi ada liver itu menghasilkan the cystic duct from the gallbladder join the common hepatic duct from common bile duct. Jadi liver itu memiliki fungsi sebagai penetral atau sebagai apa ya? Fungsinya dia juga sebagai mengeluarkan enzim-enzim metabolisme makanan, metabolisme zat-zat yang masuk dalam tubuh. Sebagai seorang farmasi kita belajar bahwa peran penting daripada liver itu untuk menetralkan atau merubah suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan dari yang pertamanya dia bersifat tidak larut air menjadi larut air, menjadinya tidak aktif menjadi tidak aktif dan lain sebagainya. Tetapi liver itu juga dia bekerja sama dengan kantong empedu seperti itu. Nanti ada lagi di gambarnya di sini. Nah, ini adalah gambar dari livernya. Di belakang liver anterior, inferior, superior. Jadi ini inferior tuh kalau dia dilihat dari belakang, di belakang liver ini terdapat suatu organ namanya gallbladder atau kantong empedu. Kantong empedu itu dia juga memiliki perannya sendiri-sendiri. Di antaranya adalah dia mengeluarkan suatu senyawa, mengeluarkan zat-zat di mana dia akan mengeluarkan suatu zat untuk membantu penyerapan lemak-lemak. Nih, liver. Nah, ini ada histologinya. Histologi dari liver, jaringan-jaringan liver. Blood flow through the liver. Jadi ada aliran darah yang menuju ke liver. Ya, aliran darah menuju liver. Vena sentral. Bile production. Jadi empedu itu bile production itu adalah produksi empedu. Jadi produksi empedu itu sekitar 600 ml sampai dengan 1000 ml per hari. Bayangno, tubuh manusia menghasilkan 600 sampai dengan 1000 liter empedu per hari. Jadi empedu itu tidak mengandung enzim-enzim pencernaan, tetapi dia penting dalam dalam pencernaan karena dia akan menetralisasi atau menetralkan dan juga akan mengencerkan asam lambung tadi, stomach acid, dan emulsify lipid. Jadi dia akan mengemulsifikasikan lemak juga. Nah, kenapa harus diemulsifikasikan lemak? Kalau misalkan dia bentuknya masih lemak, dia akan sulit untuk diabsorpsi, akan sulit untuk diserap oleh tubuh. Makanya dia perlu suatu zat namanya pengemulsi. Pengemulsi itu adalah suatu zat yang dimana dia akan memudahkan lemak tadi untuk larut ke dalam air seperti itu.
Nah, berikutnya adalah apa namanya? Garam empedu. Garam empedu itu fungsinya juga mengemulsifikasikan lemak. Empedu juga mengandung excretory product such as bile pigment. Nah, dia mengandung pigmen empedu. Pigmen empedu itu bisa juga disebut sebagai bilirubin, di mana dia hasilkan bilirubin itu merupakan hasil breakdown atau perombakan dari sel darah merah. Sel darah merah itu dirombak menjadi garam empedu. Nah, garam empedu juga itu biasanya juga mengandung kolesterol, lipid soluble hormon, dan lecitin. Jadi empedu itu juga mengandung kolesterol, mengandung lipid, mengandung hormon yang larut dalam lemak seperti vitamin A, ADEK. Oh sorry, bukan ADEK ya, sorry, itu vitamin. Mengandung hormon-hormon yang larut dalam empedu dan juga mengandung lecitin. Nah, produksi dari garam empedu dia akan ditingkatkan oleh stimulasi dari sistem parasimpatis. Kebalikannya, dia akan diturunkan produksinya, sekresinya akan diturunkan karena aktivitas saraf simpatis. Nah, secretin which is released from the duodenum and also stimulate bile secretion primarily by increases the water and bicarbonate ion content of bile. Cholecystokinin stimulate gallbladder contraction to release bile into the duodenum. Jadi produksi tadi kan ditingkatkan oleh parasimpatis, tetapi dia baru dikeluarkan oleh gallbladder, oleh kantong empedu itu karena adanya suatu senyawa yang namanya cholecystokinin. Kalau cholecystokininnya keluar, maka dia akan dikeluarkan. Garam empedunya baru dikeluarkan. Bile salt also increase the bile secretion through the positive feedback system. Jadi kalau garam empedu itu dia dikeluarkan, disekresikan melalui feedback positif. Jadi kalau misalkan kadar garam empedunya turun, maka dia akan memberikan feedback positif ke otak untuk memerintahkan empedu mengeluarkan garam empedu. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan garam empedu sudah tinggi, maka dia akan memberikan feedback negatif ke otak yang akan memerintahkan empedu untuk menyetop pengeluaran dari garam empedu seperti itu. Nah, ini sama, nanti feedback positif, storage. Nah, sel-sel fungsional dari hati itu disebut sebagai hepatosit. Ya, kalau kemarin namanya sistem saraf itu namanya sel saraf itu disebut sebagai neuron, sistem sel dari ginjal disebut sebagai nefron, sedangkan kalau sel dari hati disebut sebagai hepatosit. Nah, hepatosit itu dapat remove atau mengeluarkan gula dapat menghilangkan gula dari dalam darah dan disimpan ke dalam bentuk simpanannya yang dinamakan sebagai glikogen. Jadi kalau orang dalam keadaan normal, misalkan begitu habis makan roti, makan nasi, itu kan kadar gula darah akan tinggi kan. Nah, kadar gula darah tinggi itu dengan bantuan enzim yang namanya enzim insulin, dia akan dirubah bentuknya menjadi bentuk simpanannya atau menjadi bentuk glikogen yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam sel-sel hepatosit atau sel-sel otot rangka. Nah, jadi insulin itu menurunkan kadar gula darah itu dengan cara merubahnya menjadi bentuk simpanannya. Selain itu juga liver itu juga akan menyimpan lemak, kemudian juga akan menyimpan vitamin, terutama vitamin A, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selain itu juga akan menyimpan copper dan juga zat besi. Nah, hepatocyte help maintain blood sugar level within very narrow limits. If a large amount of sugar enter the general circulation after meal, the blood osmolarity will increase, resulting hyperglycemia. Under normal condition, this prevent because of, ya ini baca sendiri, itu tadi seperti penjelasan saya yang di awal tadi yang bersama. Nutrient interconversion baca sendiri.
detoxifying, detoxification. Jadi kita ketahui bahwa liver itu atau hati itu memiliki tugas yang sangat penting sekali. Tujuannya adalah apa? Tugasnya salah satunya adalah apa? Salah satu tugas dari liver itu adalah detoksifikasi, menghilangkan racun-racun, menghilangkan metabolit hasil hasil dari makanan kita, minuman kita yang masuk ke dalam tubuh itu akan didetoksifikasi oleh hati. Jadi misalkan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu zat-zat yang misalkan yang berbahaya lah. Misalkan manusia memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk minum air, ya minum air putih lah istilahnya, minum air putih. Nah kalau misalkan dia nggak minum air misalkan menggantinya dengan minuman yang mengandung alkohol, ya kan, alkohol kan sebenarnya dalam tanda kutip tidak umum untuk digunakan untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah makanya kalau orang-orang yang para drunken master itu orang-orang yang sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, maka otomatis livernya dia akan bekerja lebih kuat, lebih kenceng. Makanya pada suatu keadaan pada keadaan tertentu livernya bisa menjadi rusak. Ya, seperti itu. Nanti ada namanya alkoholik hepatosteatosis seperti itu. Itu kondisinya seperti itu. Ada juga misalkan orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan juga akan berpengaruh terhadap fungsi detoksifikasi. Tubuh manusia itu liver manusia itu akan menimbulkan gejala kalau misalkan dia sudah turun fungsinya di bawah 50%. Barulah memunculkan kondisi-kondisi tertentu, misalkan orangnya jadi kuning, ya kan, jadi karena bilirubinnya menumpuk dan lain sebagainya. Kalau di sini contohnya adalah amonia. Amonia itu merupakan suatu produk yang lumrah dihasilkan oleh tubuh manusia. Karena apa? Karena amonia merupakan hasil dari metabolisme protein, terutama metabolisme asam amino. Nah, amonia itu kan bersifat toksik dan tidak mudah untuk dibuang dari dalam tubuh oleh bantuan ginjal. Maka dengan bantuan liver tadi, amonia tadi dirubah bentuk sedemikian sehingga dia bentuknya menjadi lebih mudah larut di dalam air. Kalau dia bentuknya lebih mudah larut di dalam air, maka dia akan mudah untuk dibuang dari dalam tubuh melalui ginjal, seperti itu. Berikutnya adalah fagositosis. Fagositosis ya kita ketahui bahwa hepatic phagocytosis cell which lie along the sinusoid wall of the liver phagocyte worn out and dying red blood cell, some bacteria and other debris that enter the liver through the circulation. Jadi fungsi liver itu juga melakukan fagositosis, memakan zat-zat atau memakan hal-hal yang tidak seharusnya masuk ke situ. Berikutnya adalah sintesis. Jadi fungsi dari liver berikutnya adalah mensintesis atau memproduksi beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti misalkan adalah albumin, fibrinogen. Albumin kita ketahui bahwa fungsinya yang utama adalah mengatur osmolaritas dari darah. Fibrinogen kita ketahui fibrinogen untuk berfungsi untuk mengatur pembekuan darah. Globulin juga penting untuk mengangkut mengangkut senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh. Ada lagi heparin. Heparin itu fungsinya adalah untuk mencegah pembekuan darah. Ada lagi clotting factor dan lain sebagainya. Faktor-faktor pembekuan darah. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang mengalami masalah pada ginjalnya, maka hal-hal ini mungkin terjadi. Misalkan albuminnya turun, produksi kalau luka susah keringnya, kemudian juga kalau ada luka malah perdarahan terus menerus dan lain sebagainya. Ya, next. Gallbladder itu adalah kantong pedus, baca sendiri. Gallstone. Nah ini kalau orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, maka
Itu harus hati-hati. Karena apa? Karena kantong empedu itu dia mampu memproduksi akan mengendapkan kolesterol. Itu akan diendapkan di kantong empedu menjadi bentuk yang namanya batu empedu. Kalau sudah mengalami batu empedu, wah susah itu. Ya. Kenapa? Karena kantong batu empedu itu bentuknya ya seperti batu itu. Dan kalau ada luka, tidak segera ditangani dengan segera, ya sudah bisa menyebabkan masalah lebih jauh. Seperti itu. Pankreas, kita ketahui pankreas itu adalah suatu organ yang kompleks yang dia berperan sebagai endokrin dan eksokrin, jaringan endokrin dan eksokrin. Bagian endokrin itu pancreatic islets or islet of Langerhans atau pulau-pulau Langerhans itu akan memproduksi suatu hormon yang familiar sekali yang namanya hormon insulin. The islet cell produce insulin and glucagon. Jadi sel-sel islet atau sel-sel Langerhans itu memproduksi dua hormon. Yang pertama adalah hormon insulin, yang kedua adalah hormon glucagon. Hormon insulin itu adalah hormon yang bekerja untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara memasukkan gula darah yang ada di dalam pembuluh darah itu masuk ke dalam sel-sel otot atau ke dalam sel-sel hepatosit. Yang kedua adalah glucagon. Glucagon itu adalah suatu hormon yang dia akan meningkatkan kadar gula dalam darah, yang mana dia akan merombak glikogen yang tadi ada di sel-sel otot dan di sel-sel liver tadi akan dirombak menjadi glukosa oleh bantuan glucagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Next, nanti baca sendiri. Secretion sama baca sendiri deh nanti ini. Oke, sus halus. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti silahkan tulis di kolom komentar. Untuk ujian itu materinya, untuk ujian UTS itu materinya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ya Dek. Jadi nanti materinya ada di sekitar situ. Silahkan dipelajari. Kalau bisa jangan dipelajari apa yang ada di slide saja, pelajari juga dari buku-buku yang ada. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, bisa juga, atau juga langsung bisa WA saya melalui PJMK. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.